Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Maulana dengan NIM 2206020 akan membahas tentang hubungan antara teori bahasa dan otomata dengan komputasi. Yang pertama, teori bahasa dan otomata adalah dua alat penting dalam ilmu komputer yang digunakan untuk memahami dan menganalisis bahasa dan komputasi. Selanjutnya, ada otomata dapat digunakan untuk memodelkan perilaku komputasi dari komputer dan program komputer. Selanjutnya juga ada teori bahasa membantu dalam mengembangkan dan memahami bahasa pemrograman sehingga programmer dapat menulis kode yang benar dan efisien. Setelah itu ada otomata dan mesin Turing. Otomata seperti mesin Turing, otomata berhingga, dan mesin aksara digunakan untuk memodelkan berbagai tingkat bahasa formal dan proses komputasi yang berhubungan dengan bahasa. Setelah itu ada pemahaman tentang bahasa formal dan otomata juga penting dalam bidang seperti kompilasi, yaitu analisis statis dan pemrograman bahasa berorientasi objek. Selanjutnya ada teori komputasi. Teori komputasi mencakup konsep-konsep seperti kompleksitas algoritma, mesin abstrak, dan apa yang dapat dan tidak dapat dihitung oleh komputer. Selanjutnya ada dalam pengembangan bahasa pemrograman, teori bahasa dan otomata digunakan untuk merancang sintaks dan semiotik bahasa serta untuk mengimplementasi compiler dan interpreter yang dapat menjalankan kode bahasa tersebut. Selanjutnya pembahasan yang akan saya bahas adalah pengembangan bahasa pemrograman dalam cerita yang melibatkan banyak bahasa yang telah muncul dan berkembang dan kadang-kadang menghilang sepanjang sejarah komputasi. Berikut ini adalah sejarah perkembangan bahasa pemrograman hingga saat ini. Di sini saya menemukan berbagai buku yang menjelaskan atau menceritakan tentang sejarah pemrograman hingga saat ini. Buku yang saya temuin adalah buku The Pragmatic Programmer yang dibuat oleh Andrew Wood dan David Thomas. Buku ini memberikan gambaran singkat tentang sejarah bahasa pemrograman dan bagaimana perkembangan bahasa pemrograman mencerminkan perkembangan teknologi dan kebutuhan industri. Setelah itu, saya juga menemukan buku History of Modern Computing yang dibuat oleh Paul Cerruti. Buku ini lebih luas dan dalam cakupannya mencakup sejarah komputasi secara keseluruhan, termasuk perkembangan bahasa pemrograman. Setelah itu, saya juga menemukan dari sumber online, yaitu arsip Museum Komputer dan Pemrograman. Beberapa museum komputer dan pemrograman seperti The Computer History Museum menyediakan sumber daya online tentang sejarah bahasa pemrograman dan perkembangan teknologi komputer. Setelah itu, kita akan membahas tentang perkembangan teknologi komputasi dan informasi, yaitu pada zaman mesin yang pertama itu zaman mesin ketik yang dibuat pada tahun 1940-an sampai 1950-an. Pada awalnya perkembangan komputer pemrograman dilakukan dengan menghubungkan kabel dan saklar fisik pada mesin. Bahasa pemrograman pertama adalah assembly language yang sangat tergantung pada arsitektur hardware komputer. Setelah itu ada yang kedua, Fortran, yang dibuat pada tahun 1957. Fortran adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi pertama yang dikembangkan oleh IBM. Setelah itu dirancang untuk komputasi ilmiah dan teknik. Fortran memungkinkan programan menulis kode dengan lebih efisien daripada dalam bahasa assembly. Yang ketiga ada LISP yang dibuat pada tahun 1968. LISP adalah atau List Processing adalah bahasa pemrograman pertama yang dikhususkan untuk kecerdasan buatan dan pemrosesan bahasa alami. LISP terkenal karena penggunaan struktur data berbasis list. Yang keempat ada COBOL, dibuat pada tahun 1959. COBOL atau Common Business Oriented Language dirancang untuk pemrograman bisnis dan pengolahan data. COBOL juga sangat populer di sektor bisnis dan pemerintahan. Dan yang kelima ada ALGOL. ALGOL dibuat pada tahun 1958 sampai 1960-an. ALGOL
atau algorithmic language adalah keluarga bahasa pemrograman yang memengaruhi bahasa-bahasa lain seperti Pascal dan C. Algol 60 adalah versi yang paling terkenal dan memiliki pengaruh signifikan dalam pengembangan bahasa pemrograman. Yang keenam ada BASIC. BASIC dibuat pada tahun 1964. BASIC atau Beginner Purpose itu adalah bahasa pemrograman yang dirancang untuk pemula. BASIC ini menjadi populer karena mudah dipelajari dan digunakan pada banyak komputer pribadi awal. Setelah itu ada Pascal. Pascal dibuat pada tahun 1970-an. Pascal adalah bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh Nicholas Witt dan dirancang untuk mengajarkan pemrograman yang baik dan struktur data. Pascal memengaruhi banyak bahasa pemrograman seperti PHP dan ADA. Setelah itu ada yang ke-8, itu bahasa C yang dibuat pada tahun 1972. Bahasa C pemrograman dikembangkan oleh Dennis Ritchie di Bell Labs menjadi sangat berpengaruh dan digunakan secara luas dalam pengembangan sistem operasi seperti Unix dan aplikasi lainnya. Bahasa ini menjadi dasar bagi banyak bahasa pemrograman modern. Setelah itu ada C++. C++ dibuat pada tahun 1983 yang diperluas dari bahasa C yang memasukkan paradigma pemrograman berorientasi objek. C++ digunakan dalam pengembangan game, aplikasi desktop, dan sistem. Setelah itu ada yang ke-10 yaitu Java. Dibuat pada tahun 1995, Java dikembangkan oleh Sun Microsystems atau kemudian diakuisisi oleh Oracle. Adalah bahasa pemrograman yang dirancang untuk portabilitas dan keamanan. Java digunakan secara luas dalam pengembangan aplikasi berbasis web dan perangkat seluler. Setelah itu, bahasa pemrograman yang mungkin banyak kita gunakan yaitu Python yang dibuat pada tahun 1991. Python adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang dikenal dengan karena sintaks yang sangat mudah dan digunakan. Python telah menjadi sangat populer dalam pengembangan web, ilmu data, dan kecerdasan buatan. Setelah itu ada JavaScript. JavaScript dibuat pada tahun 1995 meskipun memiliki nama yang mirip dengan Java. Meskipun mirip tetapi berbeda karena bahasa pemrogramannya yang berbeda yang digunakan dalam pengembangan web untuk membuat situs interaktif. Setelah itu ada yang terakhir yaitu bahasa pemrograman modern yang dibuat pada tahun 2010 sampai sekarang. Bahasa pemrograman ini seperti Ruby, Swift, Rust, dan Go telah muncul dengan fokus pada produktivitas, kinerja, dan keamanan. Setelah itu saya juga akan membahas tentang penerjemah bahasa formal atau translator. Ada beberapa penerjemah bahasa formal dan translator yaitu compiler atau kompilator. Compiler mengubah seluruh kode sumber dalam satu bahasa pemrograman ke dalam kode mesin sekaligus. Kode yang dihasilkan oleh compiler biasanya lebih cepat dan eksekusi karena telah diubah menjadi kode mesin. Compiler menghasilkan pesan kesalahan saat ada kesalahan sintaks dan kode. Contohnya adalah GCC atau GNU Compiler Collection untuk bahasa C, Java C untuk Java. Setelah itu ada interpreter atau penerjemah. Interpreter menerjemahkan kode satu persatu saat program dijalankan. Kode yang dijalankan oleh interpreter biasanya lebih lambat daripada kode yang dihasilkan oleh compiler karena harus diterjemahkan secara langsung. Interpreter menghasilkan pesan kesalahan saat menemui kesalahan saat menjalankan kode. Contohnya ada Python interpreter, JavaScript engine dalam browser. Setelah itu ada assembler atau penyusun. Assembler menerjemahkan kode assemble ke dalam kode mesin. Biasanya digunakan untuk bahasa assemble yang spesifik untuk arsitektur hardware tertentu. Kode yang dihasilkan oleh assembler adalah kode mesin sehingga sangat cepat dan dalam eksekusinya. Contohnya ada NetWeaver Assembler untuk bahasa Assemble x86.
itu ada prosesor atau pra-pemproses. Pra-prosesor mengubah kode sumber sebelum masuk ke tahap kompilasi. Memproses direktif seperti include dalam bahasa C atau C++ atau menggantikan konstanta pra-prosesor. Contohnya adalah pra-pemproses dalam compiler C++ dan C seperti GCC. Setelah itu ada transpiler atau penerjemah bahasa. Transpiler menerjemahkan kode dari satu bahasa pemrograman ke bahasa pemrograman yang lain seperti atau serupa. Transpiler dapat digunakan untuk mengubah kode dari ES5 JavaScript ke ES6 atau dari JavaScript ke TypeScript. Contohnya transpiler adalah Babel untuk JavaScript dan TypeScript compiler. Setelah itu ada yang terakhir, lexical analysis atau analisis leksikal. Penerjemah bahasa formal biasanya digunakan ke dalam tahap analisis leksikal di dalam teks sumber dianalisis untuk mengidentifikasi token-token dasar seperti kata kunci, operator, dan simbol. Ini melibatkan pengenalan pola dan pemotongan teks sumber seperti token.